update terbaru, ya tentunya kan rekan-rekan udah mengetahui bahwa ada informasi mengenai tertangkapnya salah satu DPO yang diduga atas nama Peggy Rawan, gitu. Peggy Setiawan ya. Oke. Kak, ini kan perihal ada penangkapan baru gitu. Untuk respon dari keluarga seperti apa sih Kak? Atau mungkin mereka bertanya-tanya karena kan sebelumnya udah ada yang pernah kasus salah tangkap. Mereka bertanya-tanya nggak sih apakah memang ini pelaku yang sebenarnya atau memang ada permainan lagi seperti yang sebelumnya? Ya, kalau itu kan kita belum bisa memastikan ya, karena kan ini sedang tahapan proses pemeriksaan penyelidikan kan begitu. Kita hanya menunggu dulu dari teman-teman Polda Jabar, dan kita juga belum bisa menghubungi secara langsung karena kita juga tidak mau mengganggu konsentrasi dari teman-teman itu ya, karena memang benar-benar sedang fokus untuk mengambil keterangan apakah benar yang ditangkap itu adalah Peggy yang dimaksud selama ini atau bukan. Kalau jadi Saka juga dibilang salah tangkap. Sekarang ini Peggy yang dibilang juga orang tuanya mengakui kalau beliau bukan sangkanya. Ini tuh sebagai kuasa hukum ada tindak lanjutnya nggak sih kalau misalnya pernyataan mereka itu salah? Jadi begini, kalau kita berbicara perihal Saka itu kan sudah lampau ya. Jadi dalam artian sudah terjadi produk hukum, dan kita tidak bisa lagi membahas saya salah tangkap, saya korban, karena saat ini yang kita tuju adalah tentang DPO yang belum tertangkap. Kenapa saat itu Saka Tatal dan kuasa hukumnya tidak melakukan upaya hukum, yaitu adalah apa? Pra-peradilan saat masih dalam proses di kepolisian, dan itu tidak dilakukan. Jangan sampai menggiring opini ke sini, merusak lagi fokus teman-teman di kepolisian untuk fokus mencari 3 orang DPO tersebut, karena sudah tidak ada gunanya lagi. Mau PK sekalipun, saat ini kan Saka Tatal sudah menjalani masa hukumnya dan sudah selesai, begitu. Ya kalau memang kuasa hukumnya merasa bahwa kliennya tidak bersalah, ya lakukan upaya hukum. Kalau memang punya bukti yang kuat perihal salah tangkap, laporkan. Tapi terpisah, jangan dikaitkan dengan permasalahan kami sebagai pendamping dari almarhum keluarga Vina, gitu. Jadi kita jangan berbicara urusan Saka, ya urusan dia sama lawyernya aja, gitu kan. Jadi jangan memecah konsentrasi kita, gitu. Mungkin udah ada tektokan sama keluarga belum sih terkait keluarnya wawancara ibunya si Peggy ini? Tektokan dengan Keluarga Ibu Vina terkait begitu. Ya. Sudah kan kemarin memang sama saya keluarganya habis kita isi beberapa acara podcast ya. Ya mereka intinya tetap menyerahkan seluruhnya kepada kepolisian untuk mengungkap fakta-fakta. Dan mereka juga tidak berharap jangan sampai apa yang saat ini sudah dilakukan penangkapan, jangan sampai salah tangkap juga dengan dugaan-dugaan tersebut. Mereka ingin benar-benar memastikan bahwa yang ditangkap saat ini adalah benar-benar orang yang bersalah. Gitu. Itu harapan mereka. Kak, sebagai kuasa hukumnya Vina nih, ini kan kabarnya Peggy Setiawan udah ketangkap. Ya. Nah, banyak beredar katanya kan Linda, temannya Vina ini kan kenal sama beberapa geng motor. Ini sebagai pihak dari Vina udah ngobrol sama Linda belum sih soal ini? Yang kabarnya kenal juga gitu. Itu tadi yang saya katakan. Berita yang tersebar ini kan teori konspirasi. Jadi terlalu banyak asumsi-asumsi ini itu yang tersebar luas di media, di tengah masyarakat, hingganya bisa menggiring opini kepada siapapun yang diduga, bahkan orang yang tidak terlibat pun bisa diduga dia juga pelaku. Nah, perihal kami sudah atau belum berbicara dengan keluarga Linda, tentunya kami belum bisa menyampaikan sampai saat ini. Ya, itu masih kami upayakan untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang memang bisa mempertemukan kami dengan Linda. Tapi mudah-mudahan apa yang ditujukan netizen seperti Linda sudah nikah dengan Peggy gitu, sampai saat ini saya memastikan itu tidak.
gitu ya, karena kami juga masih menjalin komunikasi pertanyaan-pertanyaan dengan orang-orang yang bisa memberikan kami komunikasi langsung dengan Linda gitu. Ini Jadi dengan sampai adanya saat ini belum ada komunikasi ke pihak Linda ya? Sudah ada, nah bocor deh gue. Sudah ada, tapi kita tunggu aja ya, tunggu aja. Mungkin nanti kami juga kan sedang meminta pendampingan LPSK ya, baik untuk keluarga Vina dan Linda juga meminta pendampingan LPSK gitu. Tapi itu tadi kami belum bisa memastikan kapan Linda akan keluar, karena kita menunggu dulu hasil dari pembicaraan nanti dengan pihak keluarga, apakah Linda berkenan untuk didampingi atau ada kuasa hukum lain gitu. Karena memang ini bagi Linda sangat berat ketika dia dituduh yang tidak, tapi semakin Linda tidak keluar juga akan semakin menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat kan gitu. Kak, ini kan sebuah angin segar. Kemarin aku juga sempat mengatakan atau sempat tanya, ini banyak yang berspekulasi mungkin Linda ada ikut main juga di belakang segala macam. Nah ini sebuah angin segar juga nggak sih buat keluarga, akhirnya ini Linda udah mau speak up juga nih, jadi respon keluarga seperti apa sih? Ya itu yang diharapkan tentunya gitu. Apa kan keluarga Linda sendiri, keluarga Vina sendiri pun itu belum bisa memastikan apakah Linda ini ada keterlibatannya atau tidak, kan gitu. Karena kan mereka komunikasi saat itu kan saat Linda kerasukan arwahnya si almarhum Vina. Nah kenapa Linda sampai detik ini juga tidak mau tampil di muka umum, itu saya tidak bisa sampaikan dulu ya, karena saya tidak mau berasumsi atau memberikan informasi yang tidak valid. Mbak, kecurigaan awal 11 orang pelaku itu sumbernya dari mana sih, Mbak? Gimana? Sumber kecurigaan 11 orang pelaku ini munculnya itu sumbernya awalnya dari mana? Apakah penyelidikan polisi atau memang informasi dari arwah itu? Jadi itu dari penyelidikan kepolisian ya. Kalau arwah itu kan tidak bisa dikatakan itu adalah bukti ataupun keterangan yang valid. Itu kan hanya petunjuk yang memang bisa digali lagi apakah yang dimaksud dari keterangan si arwah tersebut ada kaitannya atau tidak. Tapi untuk 11 orang tersangka atau yang 3 orang DPO-nya, yang 8 kan sudah dipidana, itu memang hasil dari penyelidikan kepolisian dan juga keterangan dari para terpidana yang sudah divonis tersebut. Soalnya waktu itu keluarga sempat menyatakan di salah satu podcast bilang bahwa jadi pada saat setelah bertemu dengan arwah Linda terus mengajukan ke polisi jam 1 malam, terus baru besoknya itu jam 4 polisi menangkap 8 orang ini. Apakah memang dari situ awal mula 11 pelaku? Oh tidak. Jadi prosesnya itu yang saya ketahui kan saat itu kan si almarhum Vina ini kan kecelakaan dan itu ditangani oleh Polsek. Dapat mendapatkan informasi keluarga almarhum Vina dan melihat dari hasil jenazah dimandikan, kemudian melihat luka-luka, kemudian keluarga melihat bukti handphone, bukti motor gitu kan, yang dilihat mereka janggal. Akhirnya keluarga bersepakat dengan almarhum Eki, bapaknya almarhum Eki, menyampaikan perihal tersebut. Mereka mendapatkan informasi yang sepertinya mencurigai bahwa ini bukan korban kecelakaan. Nah, oleh karenanya bapaknya Eki lah yang mengambil alih permasalahan ini gitu, dan keluarga Vina mengikuti apa saja yang memang diarahkan oleh bapaknya Eki gitu ya, karena kan Bapak Eki adalah seorang anggota Polri yang mungkin dirasa bisa dipercaya lah untuk menelusuri siapa saja yang diduga terlibat kan gitu. Ini Sebagai sebelum kuasa kecelakaan arwah sudah ada reasonable doubt kecelakaan itu ya, Pak? Gimana? Berarti sebelum ada kerasukan arwah itu sudah ada reasonable doubt atau Kecurigaan perihal ini bukan kecelakaan gitu. Ya itu tadi, neneknya almarhum ini kan yang memandikan Vina. Dia melihat luka-luka di tubuh Vina itu seperti bukan luka orang yang kecelakaan, karena kan rata-rata biasanya kalau orang kecelakaan itu kan bocor kepala, kalau patah tangan oke, tapi ini ada luka di area
kemaluan ya, kemaluan itu bengkak gitu. Terus apa namanya, kaki itu di tulang, ibaratnya di kaki-kaki ini sudah tidak sesuai lah dengan dilihat dengan kondisi motornya. Karena kalau memang itu dikatakan kecelakaan tunggal, tentunya kecelakaan yang luar biasa dong, motornya berarti harusnya hancur dong kondisinya. Dan ini menurut keterangan dari keluarga almarhum Vina, itu motornya tidak kenapa-napa dan handphonenya Vina pun tidak rusak, tidak pecah, tidak lecet. Nah, disitulah yang menimbulkan kecurigaan. Tadinya mereka percaya saja akibat kecelakaan gitu. Pertama, Kak, berarti sebenarnya pelakunya itu 11 atau 12 sih, Kak? Informasi yang kita dapat dari pihak Polda Jabar itu ada 11 dari pengakuan. Namun sampai saat ini Polda Jabar juga masih mengidentifikasi terkait dugaan ada salah satu diduga tersangka tapi dihilangkan dalam BAP. Oke. Nah, muncul dugaan ini tuh apakah dari terpidana atau seperti apa? Atau berdasarkan pemeriksaan aja gitu, Bang, penyelidikan? Untuk nama-nama yang sudah disebutkan itu ada beberapa tersangka yang menyebutkan nama orang tersebut. Jadi di luar dari 11. Orang tua Kak Eki juga sebagai salah satu anggota Polri, dia kan sebagai salah satu juga orang tua korban. Mungkin perannya di sini tuh gimana sih, Pak? Peran orang tuanya Eki sebagai salah satu kayak korban, dia juga salah satu anggota Polri. ya. Mungkin seperti apa sih perannya di kasus ini? Ya kalau saya kan kami tidak melihat secara langsung ya Mas. Ya bagaimana kondisinya saat itu. Ya namun kalau kita melihat dari video yang tersebar ya tentunya sangat terpukul lah pasti. Pasti juga beliau tidak tinggal diam untuk mengungkap siapa pelakunya. Gitu. Apalagi dibarengi dengan ditambahnya hasil otopsi keluar. Ada hasil yang tidak wajar di tubuh mereka. Kak, sebagai kuasa hukum Vina nih, ada apa ya, komunikasi atau kerjasama nggak sama keluarga Eki juga yang kebetulan kan sama-sama korban? Bahkan sejauh ini belum ada dari pihak Eki yang bicara gitu. Sebagai kuasa hukum Vina ada omongan nggak, mungkin ada kerjasama sama keluarga Eki atau seperti apa? Sampai saat ini kita tidak ada komunikasi dan kita coba menghubungi Pak Rudiana tapi belum menjawab. Begitu. Tadi soal apa namanya ada kecurigaan bahwa ini kemudian dikuatkan dengan hasil otopsi segala macam. Kenapa kalau ada kecurigaan tidak pada saat beberapa hari pertama langsung diotopsi sehingga harus menunggu 9 hari atau 8 hari lebih dahulu? Iya, itu kan berproses ya Mas. Jadi setelah almarhum dimakamkan, barulah keluarga ini mendatangi Polres, kemudian Polsek, kemudian mendapati keterangan-keterangan dari neneknya perihal kecurigaan-kecurigaan tersebut. Dan setelah mendapatkan bukti-bukti yang dirasa kuat, nah baru inilah mereka menyampaikan ini sepertinya bukan korban kecelakaan. Gitu. Nah ini yang mereka katakan bahwa selanjutnya adalah yang melakukan proses tersebut adalah bapaknya Eki. Jadi mereka, Vina, keluarganya hanya mengikuti saja. Tapi tahu tepatnya kapan nggak Pak itu disampaikan ke keluarga Eki kecurigaan tadi? Oh, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi dari Polda Jabar sendiri ada kan belum DPO-nya belum ketangkap. Belum dirilis ya. Nah itu kesulitan dari Polda Jabarnya apa sih yang diberitahukan ke keluarga Vina? Belum ada. Belum ada. Itu tadi kalau masalah DPO kenapa tidak dicari, ya kan kendalanya karena keterangannya dicabut. Nah, kalau sampai hari ini kenapa belum dirilis itu kan seperti statement saya semalam. Di dua sisi saya sampaikan bahwa kalau memang Polda Jabar meyakini si Peggy yang tertangkap ini adalah pelaku, ya tentunya jangan lama lagi untuk merilis supaya tidak blunder kemana-mana, supaya tidak menimbulkan asumsi-asumsi yang tidak baik di tengah masyarakat. Ya segeralah untuk menyampaikan di hadapan masyarakat, bukan rilis seperti yang Pak Otman sampaikan juga kan ya. Kan ya, teori konspirasi sendiri nih banyak nih bertebaran Ya. di sosial media ya. Ngebantu nggak sih? Ngebantu pihak keluarga nggak sih? Teori-teori konspirasi atau malah makin ruwet nih kan? Kalau saya katakan sih
ada hal ya bisa bisa juga membantu, tapi kan keluarga ini tidak mau ambil pusing gitu loh Mas. Maksudnya dalam artian mereka karena sudah menyerahkan kepada kami sebagai kuasa hukum, tentunya kami akan melakukan penyaringan tersebut. Mana data-data yang memang dirasa valid, mana yang dikira ini benar adalah dugaan pelakunya yang memang tersebar di media sosial itu adalah anak pejabat atau ya kita juga menyimpulkannya tidak bisa, memastikan apakah itu pelakunya juga kita tidak bisa karena dari keluarga Vina sendiri tidak tahu wajahnya, nggak tahu sama sekali lah ini. Kak, sebagai kuasa hukumnya Vina nih, ini kan Peggy udah ketangkep ya kabarnya. Alasannya apa nih Kak, foto penangkapannya belum dirilis? Karena kan yang di-share tiba-tiba fotonya foto orang di crop gitu ya Kak. Nah, foto penangkapannya atau foto ketika lagi penyelidikan itu kan nggak ada rilisnya gitu. Mungkin ada alasannya nggak Kak sebagai kuasa hukum? Kalau itu kan kewenangan penyidik ya, kewenangan penyidik. Belum ada info berarti Kak? Belum ada informasi sama sekali ya. Kita harus menghormati lah, karena mungkin mereka sedang fokus, mungkin juga mereka tidak mau salah tangkap. Tapi saya yakin kepolisian itu sudah punya alat bukti yang kuat, karena tidak mungkin melakukan penangkapan pada seseorang itu, apalagi sudah ada statement itu salah. Saya rasa sangat janggal juga kalau sampai itu salah nih, berarti kan bisa mengakibatkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap Polri ini makin berkurang nih kalau itu sampai salah ya. Gitu. Makanya kita tunggu aja dulu Pak. Ada saksi yang dilindungi sama pihak mana yang telepon itu? Saksi yang mana? Yang ada teleponan sahabatnya Eki dan sahabatnya Vina yang juga dilindungi sama Hotman itu. Kabar itu dari YouTube Backpacker itu. Kalau untuk saat ini kita belum terkonfirmasi terkait saksi yang ikut di belum ada sih, kami belum tahu. Oh jadi belum ada informasi dari Bang Hotman langsung terkait saksi yang dilindungi itu ya, yang sudah ada coba komunikasi lewat telepon. Belum. Ya mereka sahabatnya, salah satu ini sahabatnya Eki dan Vina itu. Belum, kami malah baru denger ini. Baru tahu ya. Iya. Kak, mungkin ada update nggak sih dari kepolisian sejauh ini gimana pemeriksaan 3 DPO ini, terus kabarnya ada DPO yang dihilangkan, atau mungkin ada informasi tambahan dari pihak-pihak lain. Nah, boleh di-share ke update-nya seperti apa? Kan sudah saya sampaikan. Yang terakhir yang terbaru kan tadi kata Kakak bilang belum ada nih kalau dari penyelidik. Belum ada. Kalau dari kamu sendiri mungkin ada info tambahan dari pihak-pihak lain atau Nggak ada, yang belum membantu ada, atau belum apa ada. gitu? Belum ada. Sama sekali belum ada. Keluarga Vina kan sempat memberikan clue soal Eki dan Vina yang katanya Eki mengganggu Vina gitu selama beberapa bulan terakhir, terutama soal pernah ada hubungan asmara gitu, dia suka si Eki. Apakah ini keluarga memberikan clue bahwasannya Peggy yang ditangkap sekarang itulah Eki yang menceritakan keluarga? Jadi kalau perihal itu, keluarga ini tidak mengetahui siapa yang dimaksud dan siapa yang diceritakan oleh almarhum Vina ya. Jadi Vina hanya menyampaikan ada yang mengganggu dia lah, dalam artian ada yang suka sama dia, tapi dia tidak menanggapi lah, tidak merespon. Cerita verbal berarti atau Ya cerita-cerita antara kakak dengan adik lah gitu, karena mungkin si Vina merasa tidak nyaman atau dia biasalah kalau kakak sama adik ini aku bete nih sama ini nih gangguin, mungkin seperti itulah kurang lebih. enggak misalnya ada jejak chat Tidak ada, atau nggak ada. telepon? Handphone Vina itu ketika dilihat oleh kakaknya itu sudah tidak ada foto dan sudah tidak ada nomor telepon lainnya, hanya nomor telepon keluarganya saja. Jadi memang nggak ada komunikasi, WhatsApp-nya juga tidak ada lagi. Bukan WhatsApp ya, dulu BBM ya kalau nggak salah, BBM. Itu sudah tidak ada isinya, Pada saat ditemukan udah nggak ada apa. nggak ada apa-apa. Kak, Bang Hotman sempat ngepost tadi udah kita bahas sedikit, katanya ayahnya Eki nggak merespon chat ya Iya, sampai saat ini. iya. Itu sudah seberapa banyak sih mungkin usaha kalian untuk menghubungi orang tuanya Eki? Saya sendiri coba untuk menghubungi ya, tapi kan tidak direspon. Ada tim-tim kita lain juga coba menghubungi, juga tidak direspon. Ya tentunya kami juga pasti ada pertanyaan kenapa, kan seperti yang Pak Hotman sampaikan ya. Tapi ya itu haknya mereka, haknya Pak Rudiana untuk tidak merespon kami.
mungkin beliau punya pilihan lain, mungkin beliau punya lawyer sendiri, ya kita nggak bisa mengatakan itu kenapa gitu Pak, itu haknya dia lah. Dia nggak mau dengan kita, pasti kita mau paksa begitu.